tegakkanlah kebenaran dan keadilan. Karena Allah, bukan karena Gus Dur, bukan karena ketua DPR. Karena Allah. Sekalipun terhadap dirimu sendiri. Indonesia tidak seharusnya melupakan Baharudin Lopa. Ia adalah seorang pendekar hukum yang tak pernah lupa. Lopa tak pernah alpa pada tanggung jawabnya sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang harus menjalankan perintahnya untuk menebarkan kebaikan sesuai dengan peran yang diemban. Maka Lopa tak pernah lupa bahwa ia adalah penegak hukum yang memiliki tanggung jawab penuh menegakkan keadilan di muka bumi ini. Bila sudah menyinggung tentang hukum dan keadilan, jangan berharap datang kompromi darinya. Sekali lagi, karena Lopa tak pernah lupa pada tanggung jawabnya. Namun bangsa ini kini gampang lupa. Penyimpangan-penyimpangan kembali bertumbuhan seiring kepergian Lopa. Maka, untuk mewujudkan cita-cita negeri yang damai dan adil, marilah Indonesia, jangan kita melupakan keteladanan yang ditabur oleh Baharudin Lopa. Halo Sobat Imania, jumpa lagi bersama saya Nona Mulan di sini. Kali ini saya akan membahas satu buah buku. Ini buku yang cukup menarik, menggelitik. Judulnya Lopa yang Tak Terlupa. Kita akan melihat sosok seorang Baharudin Lopa di antara rekan kerjanya, di antara teman-temannya. Kita akan melihat sisi lain dari seorang Baharudin Lopa. Buku ini cukup tebal ya, sekitar 330 halaman kurang lebihnya, dan cukup cukup enak, handy untuk dibawa, dan desain cover yang menarik menurut saya. Lalu di sini buku ini menceritakan beberapa penggalan cerita berdasarkan saksi dari orang-orang terdekat dari Baharudin Lopa. Nah, salah satunya saya akan bacakan salah satu yang di awal-awal aja membuat saya tergelitik gitu. Lopa kurang suka menggunakan pendingin ruangan atau AC. Oleh karena itu, Malik sebagai pengajar bahasa Inggris Lopa memilih untuk mengalah. Setiap kali membantu Lopa untuk keperluan penerjemahan bahasa Inggris, mereka bertemu di tempat-tempat yang tak ber-AC, seperti di warung-warung sekitaran lapangan Ros dan gudang peluru Tebet, Jakarta Pusat. Malik dan Lopa juga sering rebutan membayar yang mereka makan atau minum di warung. Mungkin karena lebih berumur daripada Malik, Lopa sering kalah dalam adu cepat mentraktir. Sebagai bentuk terima kasih kepada Malik, Lopa sering membawakan koleganya itu oleh-oleh roti murah yang dibelinya dari penjajah keliling. Roti itu mereka makan bersama-sama. Ketika Lopa ditugaskan menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan, ia harus berpisah dengan Malik untuk sementara. Sebelum berpisah, Lopa menghadiahkan sebuah tanda mata pada Malik berupa satu setel baju safari. Baju itu masih disimpan Malik hingga saat ini. Pisah jarak nggak memutuskan komunikasi mereka berdua. Lopa dan Malik sering saling berkirim satu ucapan selamat lebaran dan Natal. Hubungan mereka tetap dekat. Lopa pernah menghadapi situasi yang lazim terjadi pada zaman Orde Baru. Ia ditarik dari Kejati Sulsel karena menjebloskan Tony Gozal, seorang pengusaha kuat di Makassar, ke dalam bumi. Ia dijadikan staf ahli Menteri Kehakiman. Setelah kembali ke Jakarta inilah Lopa kembali sering bertemu dengan Malik. Sebagai staf ahli, jadwal Lopa tak sepadat ketika ia masih menjabat sebagai pimpinan instansi. Ia punya banyak waktu luang untuk berinteraksi dengan Malik, terutama untuk mengasah kemampuannya berbahasa Inggris. Mereka berdua sering berkeliling-keliling Jakarta hanya untuk mengobrol menggunakan bahasa Inggris. Sesekali Lopa mengimbangi percakapan in English itu dengan cuplikan-cuplikan bahasa Latin yang berhubungan dengan hukum untuk menjelaskan prinsip-prinsip yang diyakininya. Seperti Ocasio Facet Forum, karena kesempatan maka terciptalah maling, dan Pecunia Olet, awas duit berbau. Biasanya mereka berkeliling-keliling sambil belajar bahasa menggunakan mobil Malik.
Ini karena Malik tidak mau mengambil resiko, sebab kalau menggunakan mobil Lopa, kemungkinan untuk terhambat di perjalanan cukup besar. Mobil Lopa hanya sedan tua warna putih model ikan paus yang AC-nya nggak dingin sama sekali, suka ngadat lagi. Malik dan istrinya sering juga mengunjungi Lopa di rumahnya Jalan Masjid Tegal Parang, Jakarta Selatan. Rumah kecil dan sederhana yang tidak menggambarkan nuansa rumah pejabat penting. Istri Lopa sendiri juga hidup sederhana, semua pekerjaan rumah dikerjakannya sendiri tanpa pembantu. Tiap Malik dan istrinya datang, istri Lopa menyuguhkan sendiri minuman dan makanan kecil sebagai hidangan. Hubungan baik keduanya berjalan langgeng ketika Malik menjadi salah satu pemimpin perusahaan besar farmasi asing, kemudian juga di bank asing yang juga tak kalah besar. Lopa mempersilahkan Malik menghubunginya apabila menemui kesulitan di bidang hukum. Nah, ini buat saya cukup menarik karena seorang pejabat tinggi di zaman Orde Baru saat itu hidup sangat sederhana. Salah satunya yaitu dia nggak mau menggunakan AC, baik itu di ruangan ataupun di mobilnya. Dan ada beberapa penggalan cerita juga yang jadi saksi adalah asistennya, bahwa Lopa masih suka jajan gorengan di pinggir jalan. Itu gorengan yang dia beli di depan kantor kejaksaan. Untuk seorang seorang pejabat tinggi pada saat itu, buat asistennya saat itu adalah hal-hal itu agak aneh sih sebenarnya, karena menurut asistennya itu nggak sehat katanya. Tapi untuk Baharudin Lopa itu adalah kenikmatan tersendiri. Nah, untuk teman-teman yang penasaran, untuk sobat pustaka yang penasaran gimana sih sepak terjang Baharudin Lopa dan Baharudin Lopa di mata kawan-kawan, asisten dan rekan-rekannya, itu nggak salah kalau kalian memiliki buku ini. Bisa jadi teman asik, teman santai yang asik, teman ngopi, ataupun sambil mengisi waktu luang selama masa pandemi. Oke Sobat Timania, cukup sekian dulu review serta pembacaan penggalan dari buku Lopa yang tak terlupa. Sampai jumpa lagi di review buku selanjutnya. Saya Nona Wulan, pamit undur diri. Adios!